Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat dimanapun berada, ada informasi menarik dari salah satu video yang mungkin saudara sekalian juga sudah mengetahuinya ya. Dan video ini menurut saya sangat bagus untuk menjadi renungan bersama. Kita coba simak dulu videonya saudara. Di BSA ini bin Syekh Abu Bakar. Anda seorang Habib, ya. Anda ini seorang Habib, tapi kok menilai orang sombong dan tidaknya itu kenapa harus dilihat dari matanya, dari intonasi cara bicaranya? Kenapa Anda menilai orang sombong dan tidaknya itu dari sudut pandang itu? Padahal Rasulullah sendiri sudah secara gamblang ya, beliau sudah menjelaskan sombong itu apa. Sombong itu kalau kata baginda Nabi ya, batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain, memandang rendah manusia yang lainnya. Itu sombong. Menolak kebenaran, nggak mau dinasihatin, nggak mau dikritik, nggak mau dikoreksi, nggak mau nerima saran. Itu sombong. Memandang rendah orang lain. Nah, orang lain dianggap rendah sudah. Itu sombong namanya. Anda harus paham, masa bin Syekh Abu Bakar ngomong seenaknya. Ini standarnya sombong itu jangan bikin sendiri. Ikut sama Rasul, ikut sama Nabi. Itu yang paling benar sudah. Dari lahir dulu ya sudah ahli trisi. Gak perlu diakuin, gak perlu pengakuan ente. Gak perlu. Bagi saya ya, diakuin oleh keluarga besar itu sudah lebih dari cukup. Nasab itu yang penting diakuin oleh keluarga besar. Bukan diakuin umat, bukan diakuin oleh orang lain. Gak perlu. Itu nggak ada ajaran-ajaran kayak gitu di keluarga kami, nggak ada. Ya, saya masih ingat apa yang pernah disampaikan oleh abah saya. Kamu jangan sampai bagaikan ayam di atas padi mati kelaparan. Paham itu? Coba renungkan peribahasa itu. Percuma nasab Rasul tapi bahlul. Memalukan, bikin malu. Makanya kalau pengen mulia pakai ilmu, adab, akhlak. Orang akan tanya sendiri nanti, ini orang ini luar biasa ini. Ini pasti nasabnya bukan nasab orang-orang biasa ini. Loh, sudah gak usah ngaku-ngaku. Di darah kami mengalir cairan warna merah. Cie, kepo. Saya nggak minta pengakuan Anda, nggak butuh, ya. Anda percaya, alhamdulillah. Anda nggak percaya, nggak ada masalah. Anda nggak usah tanya soal DNA, wong. Nyebut haplogroup aja nggak tahu, tanya soal DNA. Hologroup apa hologroup itu? Holograf. Softo ini. Nah, saya tanya balik sama Anda. Anda ini kan ngaku sebagai dzurriyyah Rasul, ya kan? Nah, yang ngakuin Anda siapa? Apakah Anda mendapatkan pengakuan dari lembaga nasab yang kredibel? Bukan yang lokal, bukan. Sana. Coba ke Jordan. Punya nggak Anda? Di sana itu ada lembaga nasab ya, Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, kerajaan Jordan. Nah, itu punya laboratorium genetik sendiri. Di sana orang yang ingin dapatkan isbat dari Naqobah ini, kalau daftar keluarganya tidak ada yang tercatat di Naqobah ini, maka dia wajib tes DNA, baru dapat isbat. Baru dapat pengakuan.
Nah, kalau yang keluarganya, daftar keluarganya sudah tercatat di Nakobah ini, dia tidak memerlukan tes DNA. Kenapa? Sudah ada semua datanya. Manuskripnya ada semua di sana. Nah, gitu. Nah, Anda punya nggak pengakuan dari Nakobah yang ada di luar negeri? Jordan, misalnya, Irak, atau di mana? Jadi tes DNA itu ya dibutuhkan untuk mereka yang status nasabnya masih diragukan, ya masih sengketa. Jadi datanya dia, ya catatan keluarganya dia tidak ada di Nakobah. Nah, makanya dalam rangka dikaji ya untuk ditahkik, untuk diisbat, salah satunya memakai cara apa? Tes DNA. Anda punya nggak? Jadi kesimpulannya nggak boleh memajhul-majhulkan nasab orang lain. Anda bukan saudara saya. Anda tidak ada hubungan darah dengan saya. Jadi kalau Anda komentar seperti ini di sini, saudara sekalian, kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan tadi di dalam video, ya memang kita akan bisa mengerti ya, bahwasanya apa istilahnya yang menyangkut informasi zuriah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, di luar dari apa yang dipaparkan di video itu, ternyata di negara-negara seperti di Jordan sana itu sudah ada juga apa ya, apa istilahnya, lembaga mungkin ya, atau organisasi yang memiliki kewenangan untuk mendeteksi ya, atau ada catatan di sana ya, di dalam suatu manuskrip siapa-siapa yang merupakan keturunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti juga apa ya, Ba'alawiyah di Indonesia ini, kalau misalkan di sana tidak ada catatannya di manuskrip, sebagaimana tadi yang dijelaskan tadi tidak ditemukan di situ, maka itu alternatif berikutnya juga disiapkan, yakni melalui tes DNA. Jadi tes DNA ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan atau yang harus diperbincangkan panjang lebar, karena ini ternyata menjadi juga salah satu mekanisme di negara-negara lain seperti di Jordan misalnya. Pada saat seseorang itu dalam catatan riwayat misalnya kakeknya ya tidak terdaftar di manuskrip di situ, maka alternatif berikutnya juga adalah melalui tes DNA untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan jangan sampai tidak tercatat di manuskrip, tetapi secara DNA begitu ya, dia adalah memang keturunan baginda Rasulullah. Jadi memang sudah sangat hati-hati dan disiapkan suatu sistem metodologi yang di sana ya istilahnya ada kemungkinan misalkan agar tidak terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan yang fatal. Misalkan ternyata benar seseorang itu adalah keturunan Rasulullah. Kalau seandainya tidak dapat dideteksi dengan catatan manuskrip, maka tes DNA ini adalah salah satu solusinya. Nah, sebab itu saudara, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh oknum habaib di Indonesia ini. Ya, pertama tadi harus menunjukkan pengakuan dari beberapa negara yang lain, misalnya kayak di Jordan dan negara-negara lain juga, yang memang mereka sudah tidak lagi kontroversi sebagai keturunan baginda Rasulullah, apalagi di sana ada manuskrip gitu ya. Misalnya kakek mereka itu yang menjadi keterkaitan dengan keyakinan mereka bahwa itu adalah anak cucu baginda Rasulullah, ya kalau tidak ada di situ di manuskrip itu, maka ditempuh dengan cara tes DNA. Oleh sebab itu ya kita menunggu hal-hal demikian itu saudara. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.